Udah. Udah. Oke. Saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membawakan materi dari sosiologi kelas 7 SMP ya. Sosiologi kelas 7 SMP materinya tentang lembaga sosial, memahami berbagai pilar masyarakat, pilar kehidupan dalam bermasyarakat gitu ya. Tadi ini mata pelajaran sosiologi kelas 7 awal. Ini maksudnya ke IPS ya, bukan sosiologi, karena di SMP itu masih belum ada istilah-istilah sosiologi, adanya IPS, ilmu pengetahuan sosial. Itu nanti IPS itu isinya integrasi dari beberapa cabang ilmu sosial gitu. Tapi di sini saya pengen menggunakan istilah sosiologi karena memang ruang lingkup yang ingin saya bahas itu hanya dipersempit, dispesifikkan dengan ilmu sosiologi saja, enggak IPS secara general gitu. Oke. Lembaga sosial, gitu kan ya. Mari kita masuk ke slide selanjutnya. Pernah kamu bertanya-tanya? Ya kan ya? Pernah nggak kamu berpikir, kalian bertanya dalam kehidupan sehari-hari kalian, atau mungkin termenung di dalam benak pikiran kalian sih ya? Kenapa sih dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus ada yang namanya sekolah, harus ada yang namanya keluarga, harus ada yang namanya pemerintah, harus ada yang namanya polisi, harus ada yang namanya TNI, dan lain sebagainya gitu. Dan terus, kenapa sih manusia itu kok bisa bekerja sama, bisa membangun jaringan komunikasi yang luas gitu ya, nggak seperti hewan-hewan atau makhluk-makhluk hidup lain selain manusia gitu yang tidak bisa membangun jaringan komunikasi atau jaringan sosial yang sekompleks manusia yang sekarang gitu. Nah, jawabannya ada pada lembaga sosial, karena kita menciptakan institusi, kita menciptakan sebuah sistem kompleks yang bakalan nantinya mengatur kehidupan masyarakat di masing-masing aspek kehidupannya, baik itu di aspek kebutuhan emosional, afektivitas, aktualisasi, ataupun di bidang pendidikan, bidang hukum, dan sebagainya. Jadi manusia itu membangun sebuah sistem yang dimana sistem itu nanti bakalan terlembagakan dan digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu yang intinya mengatur bagaimana seharusnya masyarakat itu berjalan ataupun berkehidupan dalam sehari-hari gitu. Selanjutnya, apa itu lembaga sosial? Lembaga sosial itu bisa kita sederhanakan ya, bisa kita definisikan sebagai suatu sistem norma, nilai, dan aturan yang terorganisasi untuk memenuhi kebutuhan penting dalam kehidupan masyarakat gitu. Jadi setiap lembaga itu dia tuh pasti memiliki norma atau aturan-aturan tertentu gitu yang harus dipatuhi gitu ya, yang harus didahului, larangan-larangan tertentu gitu kan ya. Terus yang kedua, dia memiliki nilai gitu. Dia pasti memiliki ide-ide abstrak tertentu yang ingin harus dipenuhi gitu ya kan ya. Memiliki visi tertentu yang akan digapai itu yang kedua. Yang ketiga adalah aturan. Yang nggak jauh dari norma, aturan ini juga untuk menyatakan apa yang harusnya diikuti, dipatuhi, dan yang harusnya dilarangi. Yang terorganisasi, berarti dia terinstitusionalisasikan, dia terlembagakan, dia diresmikan, dan memiliki bentuk konkret. Dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi lembaga sosial itu enggak satu lembaga terus mengatur semua kehidupan, aspek-aspek kehidupan manusia, enggak. Lembaga itu mesti punya tujuan tertentu dalam dalam aspek tertentu gitu. Enggak semua aspek atau enggak semua bidang kehidupan manusia itu harus diatur gitu. Enggak. Biasanya itu terbagi-bagi tugasnya gitu. Nah, ini dari perspektif Tucker Person ya. Secara garis besar, Tucker Person ini adalah seorang sosiolog dari aliran strukturalisme fungsionalisme ya. Aliran yang menyatakan suatu sistem sosial itu diatur oleh struktur-struktur tertentu yang menguasai manusia, yang dimana struktur-struktur itu memiliki fungsinya masing-masing gitu ya nanti. Nanti bakal dibahas dua fungsi dari lembaga sosial. Ada fungsi manifest, ada fungsi laten ya.
Itu dari pemikirannya terkait personnya. Tapi nanti bakalan saya uraikan juga sebagai penjelasan sampingan gitu, bahwasannya ada beberapa kritik yang cukup serius dari kalangan sosiolog terhadap pemikiran atau sosiologinya terkait person ini gitu. Tapi secara garis besar dia meyakini bahwasannya masyarakat itu terdiri dari struktur-struktur tertentu, lembaga-lembaga tertentu yang teratur gitu. Yang lembaga-lembaganya itu menjalani aja gitu fungsinya masing-masing gitu. Lembaga pemerintahan menjalankan tugasnya untuk memerintahkan masyarakat, lembaga hukum menjalankan perintahnya untuk menegakkan hukum di masyarakat, menegakkan norma-norma dan sebagainya. Lembaga keluarga itu memang seharusnya berfungsi untuk menciptakan etika, nilai moral dan perkembangan afektivitas pada anak-anak, atau mungkin pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa gitu. Jadi meyakini, Park Person ini meyakini secara optimis, dia bersifat optimis bahwasannya masyarakat itu pasti bakalan berfungsi dengan baik gitu. Jadi dia sangat optimis tentang masyarakat, tentang lembaga gitu. Jadi dia ya gitu tadi, begitu yakin gitu. Ciri-ciri lembaga sosial. Lembaga sosial memiliki ciri-ciri khusus yang tentu saja membedakannya dari kelompok biasa gitu ya. Ciri-ciri ini menunjukkan bahwa lembaga sosial adalah sistem yang terorganisasi, bersifat permanen, dan diakui oleh masyarakat gitu. Menjadikan menurut Park Person, proses institutionalization adalah cara nilai-nilai menjadi pola tindakan yang stabil dalam masyarakat gitu. Jadi institutionalization itu adalah bagaimana nilai-nilai tersebut, suatu nilai itu nilai-nilai yang awalnya bersifat abstrak, bersifat universal gitu, diturunkan, dibumikan ya, jadi aturan-aturan konkret yang bisa dipahami oleh masyarakat gitu. Itu namanya institusionalisasi gitu. Contoh yang sering kita sering dengar mungkin ya, nilai yang sering kita dengar adalah kedisiplinan misalkan. Kedisiplinan. Disiplin itu kan masih bersifat ide ya, dia masih bersifat ide yang memiliki ciri-ciri abstrak gitu, masih belum ada objek konkretnya, dan dia memiliki basis universal tertentu yang harus ditempuh gitu dalam diri manusia itu sendiri gitu. Nah, ketika kemudian nilai-nilai disiplin ini diadopsi misalkan oleh institusi sekolah gitu kan ya, ketika dia terinstitusionalisasikan, maka nilainya seperti disiplin ini menjadi diturunkan gitu ya, diderivasikan, dibumikan menjadi aturan-aturan tertentu gitu, yang dimana aturan-aturan ini oleh lembaga itu dianggap sebagai instrumen yang sah, sebagai media yang sah untuk mencapai nilai-nilai tersebut gitu. Contoh disiplin itu nilainya. Contoh aturan konkretnya misalkan harus memakai seragam tertentu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Atau mungkin harus rambutnya pendek misalkan 3-2-1 misalkan. Atau mungkin sepatunya harus sepatu sekolah gitu misalkan. Atau mungkin atributnya harus atribut lengkap, datang nggak boleh terlambat ke sekolah dan sebagainya. Itu adalah aturan-aturan konkret gitu. Nah, menurut Person, ketika nilai-nilai disiplin tadi menjadi sekumpulan partikular jadi sekumpulan perintah-perintah konkret yang bersifat spesifik, maka hal itu yang disebut dia sebagai proses institusionalisasi, yaitu bagaimana suatu nilai-nilai itu menjadi tindakan, menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat gitu. Jadi pola tindakan. Nah, balik lagi topik awal, ciri-ciri lembaga sosial ya. Di sini saya tulis 4 secara sederhana. Pertama, lembaga sosial tentu saja memiliki suatu tujuan tertentu yang harus dipenuhi gitu. Atau gampangnya mempunyai visi dan misi tertentu gitu. Contoh, sekolah, itu kan tadi saya tulis, sekolah bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa gitu kan ya. Untuk menyiapkan siswa-siswa atau siswi-siswi memiliki keterampilan atau skill khusus di dunia kerja misalkan, atau untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya gitu, atau mungkin untuk mempersiapkan diri di masyarakat gitu kan, yang bermasyarakat gitu. Itu tujuan dari lembaga sekolah itu. Jadi suatu lembaga tuh mesti dia harus memiliki tujuan-tujuan tertentu yang harus dipenuhi gitu. Atau mungkin keluarga gitu ya. Keluarga memiliki beberapa tujuan, misalkan regenerasi gitu ya, menciptakan generasi baru biar ada yang meneruskan, ada yang mewariskan nilai-nilai dari keluarga tersebut, harta kekayaan dan sebagainya. Atau mungkin juga bisa untuk membantu
pandangan ya, worldview dari seorang anak, atau membentuk suatu nilai moral, kesadaran tertentu dan sebagainya dari seorang anak. Itu contoh dari lembaga keluarga, dan masih banyak lainnya yang lembaga-lembaga tersebut sebenarnya mempunyai fungsi-fungsi tertentu, fungsi-fungsi tertentu yang sesuai dengan bidang lembaga tersebut. Yang kedua, tentu saja dia harus bersifat permanen. Maksudnya bersifat permanen ini gimana? Ketika suatu lembaga tertentu digantikan oleh orang lain, maksudnya apa? Misalkan ada lembaga A gitu ya. Lembaga A diisi oleh orang 1, 2, 3, 4, katakan 5 orang gitu ya. Ada 5 orang yang mengisi suatu lembaga dan memiliki stratifikasi tertentu di dalam lembaga tersebut gitu. Nah, kemudian 5 orang ini sering berjalannya waktu, kemudian salah satunya ada yang pensiun, salah satunya ada yang meninggal, salah satunya ada yang tiba-tiba keluar dari lembaganya tersebut gitu ya. Nah, bersifat permanen artinya ketika orang-orang anggota dari suatu lembaga tadi itu keluar pensiun gitu kan ya, atau meninggal, lembaganya itu tetap eksis, tetap ada di situ, nggak runtuh dia. Jadi dia tuh memiliki semacam generasi penerusnya gitu ya kan ya. Kalau A sudah pensiun digantikan oleh B, kalau A sudah meninggal bakalan digantikan oleh si B, kalau si A tiba-tiba keluar dari lembaga tertentu nanti bakalan ada penggantinya si C misalkan gitu ya kan ya. Itu dia harus bersifat permanen ya kan ya. Terus juga ini sekunder sebenarnya ya, nggak termasuk ciri utama tapi memang sering dijadikan acuan ya. Lembaga itu juga memiliki semacam simbol yang diakui bersama gitu kan ya. Ya, seharusnya sudah tahu sendiri ya bagaimana lembaga-lembaga sosial itu memiliki beberapa simbol gitu. Ini nggak perlu dibahas ya. Terus yang ketiga, tentu saja suatu lembaga itu memiliki norma dan aturan gitu ya kan ya. Memiliki aturan tertentu dan norma-norma tertentu yang harus dipatuhi gitu ya kan ya. Ya sebenarnya yang sudah saya jelaskan tadi, misalkan di sekolah gitu kan ya, datang harus tepat waktu gitu kan ya. Hari Senin harus ikut upacara sekolah gitu ya kan ya. Yang muslim wajib sholat berjamaah di masjid ketika di sekolah gitu kan ya. Makan dan minum gitu di sekolah nggak boleh sambil berdiri misalkan, atau mungkin di rumah mungkin ya nggak boleh melawan orang tua misalkan, atau mungkin harus mengurus beberapa pekerjaan rumah tangga misalkan, harus mengikuti kesepakatan bersama dalam warga gitu kan ya, nggak boleh melawan dan sebagainya. Itu lembaga-lembaga itu tuh memiliki norma dan aturan seperti itu gitu. Jadi dia harus memiliki semacam kesepakatan bersama gitu. Dia harus memiliki aturan-aturan tertentu yang harus diikuti oleh suatu individu atau suatu masyarakat. Yang terakhir adalah interdependensi atau saling bergantung atau saling berkaitan gitu ya. Jadi lembaga sosial itu tidak berdiri sendiri gitu ya. Jadi dia itu mempengaruhi banyak lembaga-lembaga lainnya yang juga bertugas di bidang yang lain gitu. Contohnya disintegritas dalam pendidikan, disintegritas dalam lembaga keluarga, bagaimana orang tua melakukan parenting terhadap anaknya dengan cara yang salah, itu ternyata juga bisa mempengaruhi bagaimana nanti anak itu ketika masuk ke lembaga-lembaga sekolah gitu. Sebagai contoh mungkin ya, seorang anak diasuh oleh orang tuanya itu terlalu permisif. Terlalu permisif itu maksudnya terlalu bebas gitu. Maksudnya nggak ada aturan tertentu, ya kamu bebas aja suka-suka kamu mau ngapain, mau apa itu dan sebagainya, nggak ada aturan gitu. Diatur oleh keluarga itu terlalu permisif gitu. Nah, karena terlalu permisif, ketika di fase-fase tertentu misalnya remaja gitu, kan itu bahkan fase-fase mencari identitas gitu kan ya. Dia kemudian mencari pergaulan gitu, karena nggak ada batasan gitu. Karena nggak ada batasan dia mencari pergaulan. Akhirnya dia terbawa ke dalam suatu pergaulan bebas. Dalam pergaulan bebas itu misalkan dia secara nggak sengaja mengikuti pertemanan yang toksik misalkan, yang isinya tuh adalah orang-orang yang bisa dikatakan kurang benar, kurang berpendidikan dan sebagainya. Yang kemudian ketika dia menemukan pertemanan seperti itu, dia kemudian bergabung kepada kelompok tersebut dan akhirnya dia menjadi bagian dari kelompok tersebut, yang kemudian nantinya
kelompok-kelompok ini bakalan mempengaruhi bagaimana dia ke depannya gitu, bersikap mungkin. Mungkin kelompok tersebut adalah kelompok pengedar narkoba mungkin ya. Mungkin dia ikut-ikutan ngecari narkoba, akhirnya ketangkap polisi gitu kan ya. Itu mempengaruhi. Apa yang dipengaruhi di situ? Lembaga hukum gitu. Atau mungkin dia sering ikut tawuran gitu kan ya. Pertemanannya itu pertemanan yang orang-orang gangster dan sebagainya, suka-suka tawuran gitu ya. Akhirnya ketahuan sama kepala sekolahnya, ketahuan sama guru-guru di sekolahnya, akhirnya kena poin di DO gitu kan. Itu juga mempengaruhi yang lain gitu ya kan ya. Begitu secara simpel. Nah, fungsi-fungsi lembaga sosial. Yang kedua ini nggak perlu dibahas. Sebenarnya ada dua ya. Yang dua ini nggak perlu dibahas, yang dua dibahas ini karena udah saya bahas sebelumnya dan saya nggak mau ngulang-ngulang ya hal yang sama. Yang pertama adalah fungsi manifest. Fungsi manifest ini adalah fungsi yang terlihat langsung oleh masyarakat. Fungsi yang secara konkret gitu, terlihat langsung dalam pengamatan empiris, pengamatan sosial gitu dalam suatu masyarakat gitu. Sebagai contoh, lembaga agama misalkan, agama gitu kan ya. Itu secara eksplisit bisa apa? Dia tuh memiliki fungsi yang terlihat yaitu mengatur spiritual seseorang gitu kan ya, mengatur ibadah seorang, mengatur nilai moral seseorang, bagaimana dia bertindak. Itu kan terjadi di masyarakat ya kan ya. Bagaimana agama itu melarang sikap-sikap yang dilarang gitu ya kan ya. Seperti berdusta, berkhianat gitu kan ya, riya dan sebagainya itu dalam Islam ya. Dan itu yang kemudian dilihat orang lain itu ya. Bahwasanya ternyata lembaga agama ini tuh sebenarnya mengajarkan seseorang itu untuk tidak berlebih-lebihan, tidak berfoya-foya dan sebagainya begitu kan ya. Oh, berarti ini lembaganya bertujuan untuk mengatur aspek-aspek moral tertentu dalam suatu masyarakat. Itu fungsi yang terlihat gitu. Ketika dia mempelajari agama, misalkan jangan berfoya-foya, akhirnya dia nggak berfoya-foya, dia hidup sederhana dan sebagainya. Itu yang terjadi dalam masyarakat. Itu. Atau mungkin yang lain, sekolah misalkan. Sekolah. Oh, misalkan anak saya misalkan ketika dia masih awal, masih belia, masih itu ya kan, dia masih orang-orang yang belum cerdas secara otak gitu ya, secara kognitif itu. Pas saya masukin ke sekolah, tiba-tiba dia jadi orang yang cerdas, jadi orang yang pandai berkomunikasi, jadi orang yang terbuka dan sebagainya gitu. Nah, dari sini kemudian dari hal-hal yang tampak seperti ini itu kemudian masyarakat itu menyimpulkan, oh ternyata lembaga ini memiliki tujuan tertentu gitu. Kalau misalkan yang tadi dari orang yang nggak punya kapasitas kognitif jadi orang yang punya daya kognitif yang tinggi, itu bikin dia bakal menyimpulkan, oh lembaga sekolah ini ternyata memiliki tujuan untuk pendidikan gitu ya kan ya, untuk meningkatkan kecerdasan individu, untuk melatih kemampuan berpikir suatu individu gitu kan ya. Itu yang terlihat dari orang lain. Jadi orang lain itu melihat hasilnya gitu. Lembaga A berisi tentang anggota-anggota A. Mereka diatur oleh lembaga A, mereka diatur oleh lembaga ini, lembaga itu, yang kemudian nanti ketika lembaga orang-orang yang ada di lembaga itu keluar menampakkan diri kepada masyarakat dan melihat masyarakat itu melihat orang-orang tersebut, maka apa yang orang-orang tersebut itu adalah hasil dari lembaga tersebut yang kemudian nanti bakalan diabstraksikan oleh masyarakat sebagai fungsi dari suatu lembaga tersebut begitu. Terus yang kedua, fungsi kedua adalah fungsi laten ya. Fungsi latennya adalah fungsi yang tersembunyi. Fungsi tersembunyi ini itu adalah fungsi yang tidak terlihat sama sekali dalam kacamata masyarakat gitu ya kan ya. Nah, contoh sini saya kasih 3 di sini ya. Pertama ada memperkuat solidaritas kelompok gitu ya kan ya. Jadi lembaga sosial itu gak hanya soal kalau di pendidikan kamu jadi cerdas, kalau di pendidikan kamu jadi pintar, kalau di keluarga kamu bakalan jadi orang yang bermoral sebagainya gitu kan. Enggak. Tapi lembaga itu juga memiliki fungsi lain, yaitu menyatukan masyarakat, menyatukan berbagai elemen masyarakat yang berbeda-beda dalam suatu payung yang sama gitu, dalam satu organisasi yang bersama, persatuan istilahnya itu. Dan nanti ketika persatuan ini terbentuk, terciptalah integritas di situ, yaitu rasa kebersamaan gitu ya kan, rasa kesaudaraan gitu kan, rasa untuk merasakan sesuatu hal yang sama gitu ya kan ya. Gitu, menjadi bagian dari kelompok tersebut yang nantinya bakalan menciptakan solidaritas, kelompok kerjasama. Yang kedua
menjaga nilai budaya agar tidak punah. Jadi lembaga itu sebenarnya juga mentransmisikan budaya-budaya dan nilai-nilai tertentu gitu. Ini sudah saya bahas sebelumnya, nggak perlu dibahas lagi. Yang terakhir adalah menciptakan identitas sosial gitu ya. Jadi ketika kamu bergabung dengan suatu lembaga, suatu kelompok tertentu, sejatinya kamu telah membentuk identitasmu melalui itu gitu. Misalkan kamu ingin ikut berpolitik gitu, kamu jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Oh, identitasnya si A ini adalah anggota DPR gitu ya. Ketika dia memasuki menjadi politikus di pemerintahan gitu ya, di lembaga pemerintahan itu. Nah, ketika si A dikatakan sebagai seorang politikus, anggota DPR, sejatinya itu kan DPR dan pemerintah itu kan suatu lembaga gitu. Nah, ketika si A bergabung dengan lembaga pemerintahan DPR itu, dia kemudian secara agak langsung ya identitasnya itu terbentuk melalui lembaganya tersebut, yang kemudian membuat masyarakat menganggap bahwasannya lembaga yang ia gabung itu adalah identitas aslinya gitu, yaitu sebagai seorang politikus gitu ya kan. Agile framework ini kita bahas di selanjutnya. Nah, Agile ini pemikiran dari salah satu pemikiran dari Agile, dari Tucker Person. Ini cukup terkenal ya. Jadi dalam suatu lembaga sosial, Tucker Person itu mengatakan setidaknya ada empat fungsi utama yang dijembatkan peledaikan dengan Agile. Empat fungsi utama itu apa? Empat fungsi utama itu adalah Agile. Agile itu apa aja sih? Nah, ini kita bahas. Yang pertama adalah A. A itu adalah adaptation gitu. Jadi maksudnya adaptasi itu apa? Maksudnya adaptasi itu adalah suatu lembaga tersebut tuh harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat gitu ya kan ya. Kalau masyarakat lagi butuh A misalkan ya kan ya, maka nanti lembaga ini bakalan memenuhi kebutuhan tersebut gitu. Jadi dia memiliki fungsi adaptif gitu, mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat gitu. Kalau lingkungannya sudah berubah dari manual ke otomatisasi, oh berarti kita juga harus mengubah bagaimana cara kita mengatur dalam lembaga-lembaga kita ini gitu. Jadi dia harus beradaptasi dengan zaman gitu. Itu yang jadi yang pertama gitu. Biasanya yang terkait dengan itu adalah lembaga ekonomi biasanya. Yang terkait dengan adaptasi itu adalah lembaga ekonomi biasanya. Ya. Karena lembaga ekonomi itu seperti pasar, bank, koperasi dan sebagainya itu juga membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang sifatnya tidak menentu. Karena ya kita kan punya banyak kebutuhan yang tidak terbatas gitu. Yang kedua adalah integration, ya kan ya. Integration itu maksudnya menciptakan kesatuan, rasa yang sama dalam satu payung itu, dalam satu lembaga, gitu ya kan ya. Dan nantinya satu payung ini harus bekerja sama, nggak boleh ada yang egois sendiri, itu namanya integrasi. Contoh yang biasanya dikatakan itu adalah lembaga hukum. Yang terkait dengan integrasi itu adalah lembaga hukum, karena lembaga hukum itu juga mengatur kehidupan masyarakat, gitu ya, menyatukannya gitu ya, menyatukan masyarakat tertentu dalam satu norma atau hukum yang disepakati gitu. Yang nantinya masyarakat itu harus tunduk tertib pada aturan tersebut demi menjaga tatanan sosial. Yang ketiga adalah G. G-nya ini adalah goal attainment ya, pencapaian tujuan itu. Maksudnya apa? Suatu lembaga itu pasti memiliki tujuan tertentu yang harus dicapai gitu. Contoh, ya tadi sudah saya bahas, lembaga pemerintah untuk mengatur masyarakat, lembaga ekonomi untuk mengatur kebutuhan masyarakat, lembaga pendidikan untuk mengatur kemapanan individu untuk bekerja, memberikan meningkatkan daya berpikir dan sebagainya gitu. Itu sudah saya jelaskan. Yang keempat L ya, L itu latensi atau pemeliharaan gitu. Maksudnya apa? Maksudnya lembaga itu pasti memiliki nilai atau budaya atau moral yang harus diwariskan. Gitu. Sudah saya jelaskan sebelumnya, nggak perlu diulang lagi. Nah, catatan perlu dicatat di sini bahwasannya empat fungsi utama ini bersifat dinamis, ya kan ya, bersifat saling terkoneksi. Artinya tidak ada lembaga yang benar-benar hanya fokus kepada salah satu dari bagian Agile ini. Suatu lembaga tertentu pasti ya ada yang dominan di salah satu Agile ini, tapi sebenarnya juga punya komponen-komponen lain dari Agile ini yang menjadi basis sekundernya gitu ya kan. Gitu. Oke, kita bahas derivasi dari lembaga-lembaga itu.
Yang pertama adalah lembaga keluarga. Lembaga keluarga ini dikatakan lembaga yang pertama kali dikenal oleh manusia gitu ya, ketika dia lahir gitu. Dan juga di titik inilah kemudian individu itu belajar dengan secara langsung gitu ya. Belajar nilai, belajar norma, belajar cara berperilaku, belajar cara berinteraksi, bersosialisasi dengan orang lain gitu. Nah, dalam hal ini keluarga itu dalam EGILS itu memiliki fungsi utama sebagai latensi ya, sebagai penjaga moral gitu ya kan ya. Nah, ini ada fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah fungsi reproduksi dan perlindungan. Keluarga menjamin kelangsungan hidup masyarakat melalui reproduksi dan memberikan rasa aman serta perlindungan bagi setiap anggotanya. Itu adalah tujuannya, fungsi-fungsinya. Terus yang kedua, fungsi ekonomi ya. Dari segi ekonomis, keluarga juga kemudian membutuhkan memenuhi kebutuhan dasar anggotanya gitu kan. Sandang, pangan, dan papan gitu kan misalnya kalian. Mau itu keluarga inti ataupun keluarga besar, nuclear family or extended family gitu. Fungsi sosialisasi dan afeksi, maksudnya penanaman nilai gitu ya. Keluarga mengajarkan nilai kejujuran, kasih sayang, dan norma sosial gitu kan ya. Contohnya orang tua mengajarkan sopan santun kepada anak sejak dini gitu. Itu adalah beberapa fungsi. Memang masih banyak yang lain, tapi secara itu yang saya katakan tadi. Terus yang kedua selanjutnya adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini sangat kompleks ya. Nanti bakalan kita bahas apa kalau mau dibahas secara lebih detail nanti kita bakalan terlalu jauh pembahasannya sampai ke pemikir-pemikir pendidikan. Tapi secara garis besar ya, lembaga pendidikan itu memiliki tugas utama yaitu mentransfer ilmu pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai sosial, gitu. Soft skill, gitu. Pengetahuan, berpikir kritis, keterampilan tertentu yang siap dipakai di dunia kerja, dan juga berperan aktif dalam masyarakat. Itu namanya fungsi dari lembaga pendidikan, gitu. Nah, fungsi pendidikan ini menjalankan fungsi goal attainment ya, untuk memenuhi suatu tujuan, yaitu menyiapkan individu agar bisa berkontribusi pada masyarakat. Bentuk lembaga pendidikan ada, kalau yang saya tulisnya ada 3 ya. Ada formal yaitu sekolah, SD, SMP, SMA, universitas dan sebagainya. Ada non formal seperti kursus, bimbel dan pelatihan tertentu, dan ada informal ya, yaitu pendidikan sehari-hari yang tampaknya tidak terlihat gitu. Fungsi lembaga pendidikan ya bla bla bla, mentransfer ilmu pengetahuan, menanamkan nilai-nilai, mempersiapkan generasi penerus bangsa, mendorong mobilitas sosial masyarakat. Pasti udah tahu ya. Contoh nyata di sekitarmu, sekolah mengajarkan disiplin. Ini udah. Oh, masih satu ini. Oh, lupa saya itu ya. Lupa saya kasih nomor ya. Aduh, Mak. Lupa saya edit pula ini. Gak apa-apa lah. Yang ketiga harusnya ini ya. Lembaga agama ya. Lembaga agama tentu fungsi utama adalah mengatur hubungan antara hamba dan Tuhannya gitu. Manusia dengan Tuhannya. Manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia gitu. Yang satu vertikal, yang satu bersifat horizontal gitu ya kan ya. Dan juga fungsi lainnya juga memiliki tujuan yaitu memberikan pedoman moral tertentu atau memberikan paduan etika dalam kehidupan sehari-hari, dan juga menjadi kekuatan spiritual, kekuatan batin atau motivasi intrinsik, motivasi internal gitu ya dalam suatu individu tertentu gitu. Dan juga menciptakan solidaritas sosial gitu ya dalam masyarakat. Wah, agama itu pada dasarnya, pada primer itu menjalankan fungsi latensi, yaitu memelihara nilai-nilai yang mengikat pada masyarakat. Nah, ini ada hubungan manusia dengan Tuhan, ada pedoman moral dan etika, solidaritas dan kekuatan batin ya. Karena agama itu juga seringkali dijadikan manusia itu sebagai eskapisme gitu ya, sebagai pelarian atau sebagai coping mechanism gitu, mekanisme pertahanan diri ketika dihadapi suatu ancaman tertentu gitu. Ini lembaga ekonomi ya. Lembaga ekonomi ini mengatur cara manusia itu untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang atau jasa tertentu ya. Jadi ini juga mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan gitu. Contoh pasar, bank, koperasi atau perusahaan tertentu ya kan ya. Lembaga ekonomi ini menjalankan fungsi adaptasi ya kan ya. Adaptasi ya dalam EGL, yaitu memastikan masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan materialnya gitu ya kan ya. Atau menyesuaikan diri dengan kebutuhan material masyarakat pada masa itu. Gitu. Atau menciptakan suatu inovasi tertentu gitu. Produksi dan distribusi ya tadi, memproduksi barang, kemudian bagaimana nanti barang tersebut
dipindahkan atau didistribusikan ke di bawahnya gitu ya. Ya, fungsi adaptasi udah, contohnya udah tadi ya, bank dan sebagainya. Selanjutnya yang kelima adalah lembaga politik. Lembaga politik ini mengatur kekuasaan, kebijakan, dan pengambilan keputusan atau decision making dalam masyarakat. Lembaga ini tentu saja melindungi hak warga negara atau hak asasi manusia, juga bisa menjaga ketertiban ya dengan memenuhi aturan-aturan tertentu serta menetapkan tujuan kolektif. Ingat, tujuan kolektif ya, bukan tujuan individu. Tujuan kolektif, tujuan bersama suatu bangsa gitu ya. Kalau di Indonesia kan ada Pancasila ya kan ya, itu kan tujuan bersama kita. Lembaga politik menjalankan fungsi goal attainment ya, fungsi G dalam GL, yaitu menetapkan dan mengajar tujuan bersama dalam masyarakat. Itu. Nah, ini unsur-unsurnya ada kekuasaan dan kebijakan ya, pasti ada lah ya. Pemerintah buat UU wajib belajar 12 tahun untuk seluruh warga negara, itu contohnya. Terus yang kedua, ini nggak usah jelaskan. Contoh yang ketiga adalah contoh lembaga politik. Misalkan ada lembaga legislatif, yudikatif, ataupun eksekutif. Ini teori trias politika ya. Teori trias politika dari Montesquieu dan John Locke. Gitu. Itu contoh-contohnya. Misalkan lembaga legislatif membuat undang-undang, lembaga eksekutif menyelesaikannya, lembaga yudikatif untuk menjaga undang-undang tersebut atau menerapkannya. Gitu. Ini redundansi lagi sih, mengulang lagi. Jadi lembaga sosial itu dalam perspektifnya third persons itu adalah suatu sistem yang memiliki tujuan tertentu dan dia tuh bersifat harmonis dan saling membutuhkan, saling berkaitan dengan yang lainnya. Salah satu saja misalkan jelek gitu, maka itu juga mempengaruhi lembaga-lembaga yang lainnya, akan tercoreng gitu ya kan ya. Ya, lembaga sosial dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya, tanpa disadari sebenarnya kalian itu ketika kalian beraktivitas sosial itu kalian juga sebenarnya berhadapan dengan banyak sekali lembaga sosial dalam kehidupan sehari-hari ya kan ya. Mungkin buat adik-adik kelas 7 mungkin ketika kalian bangun pagi ya kan ya, terus bersih-bersih kamar, mandi dan sebagainya, kemudian habis itu sholat atau mungkin berdoa gitu kan ya. Terus pergi ke sekolah belajar, itu juga sudah berhadapan dengan banyak sekali lembaga-lembaga dalam kehidupan kita. Yang pertama berdoa ya kan untuk itu terkait dengan lembaga agama gitu kan ya. Terus kebiasaan merapikan tempat tidur dan sebagainya di pagi hari itu juga terkait dengan lembaga keluarga gitu kan. Sekolah itu akan belajar gitu, bawa buku, bawa tas gitu. Itu terkait dengan lembaga pendidikan. Terus itu pun dengan siang hari, siang dan malam gitu ya kan. Ini rangkumannya. Jadi bisa dirangkumkan bahwasannya lembaga sosial itu adalah sistem normal nilai dan aturan yang terorganisir ya untuk mengatur memenuhi kebutuhan penting masyarakat gitu. Dan sifatnya saling berkaitan, interdependentif. Terus yang kedua fungsinya ada dua ya tadi. Fungsi manifest yang terlihat dan fungsi laten yang tersembunyi gitu ya. Terus yang ketiga ada jenis utama lembaga sosial, ada keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan politik yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya gitu. Dan setiap lembaga memiliki peran unik dan saling mendukung demi terciptanya masyarakat yang stabil dan harmonis gitu kan ya. Terus yang terakhir adalah Agile Framework Person ya. Nah, itu framework Agile dari Tucker Person untuk memetakan tujuan atau ideologi tertentu dalam suatu lembaga sosial. Nah, yuk kita refleksi. Ini opsional ya. Kalian jawab sendiri aja, boleh tulis di buku terserah. Saya juga nggak memaksa kok. Yuk kita refleksi bersama-sama. Ini ada soal-soal. Yang pertama, menurutmu sendiri, menurut Ananda, lembaga sosial mana yang sebenarnya paling berpengaruh dalam kehidupanmu gitu. Ini silakan dijawab dan juga nanti jelaskan mengapa alasannya gitu. Terus yang kedua adalah menurut Ananda, apa yang terjadi jika lembaga pendidikan tidak berfungsi dengan baik gitu? Bagaimana kalau misalkan lembaga pendidikan itu yang harusnya mengatur moral tertentu ternyata justru malah mengajarkan sesuatu yang negatif gitu kan, sesuatu yang tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat, nilai-nilai moral gitu kan. Terus yang terakhir adalah bagaimana dengan keluargamu gitu kan. Apakah keluargamu itu mengatur fungsinya dengan baik? Itu 3 pertanyaan refleksi dari saya. Dan ya sudah selesai. Ini sebagai tambahan ya. Kritik utama terhadap ini kan saya pakai frameworknya dari Tucker Person ya. Nah, kritik utama terhadap
track of person ini adalah karena pertama adalah track of person ini yang paling jelas ya, yang paling jelas titik utamanya adalah target person itu terlalu optimis gitu, terlalu optimis sama masyarakat. Dia tuh mengatakan seakan-akan masyarakat itu adalah sistem terorganisir yang pasti bakalan tertib, teratur dan menjalankan integrasi atau fungsinya masing-masing dalam lembaga tertentu gitu kan. Sehingga beberapa sosiolog kemudian seperti Robert Camerton gitu ya, itu kemudian merumuskan atau mengkritik atau memperluas cakupan dari teorinya target person ini dengan menambahkan elemen-elemen tertentu ya kan ya, seperti disfungsional, bagaimana lembaga sosial tertentu itu ternyata mengalami disfungsional ya, penyelewengan fungsi gitu ya, yang harusnya fungsinya adalah A malah fungsinya melewat dari B gitu kan ya. Terus ada konflik gitu kan ya dan sebagainya. Jadi menurut banyak sosiolog itu target person itu kurang memperhatikan adanya konflik, adanya pertikaian, adanya perlombaan yang tidak sehat dan sebagainya dalam suatu masyarakat dan dalam suatu lembaga. Itu kritik utama terhadap target person ya. Nanti kapan-kapan akan saya bahas. Oke, sudah sekian dari materi dari saya ya kan ya. Sekian dari materi saya. Mungkin segitu aja ya. Apakah ada yang ditanyakan? Saya membuka sesi tanya jawab di sini. Tapi tanyanya yang sesuai dengan materi ya. Silakan yang pengen bertanya silakan on mic. Silakan on mic. Barangkali ada mau tanya atau mungkin bisa ditulis di komentar. Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Tadi kan banyak tuh ya bentuk-bentuk di lembaga sosial. Contohnya lembaga pendidik, lembaga keluarga, dan sebagainya. Nah, jika salah satu dari lembaga-lembaga sosial itu hilang, apakah lembaga sosial itu masih bisa dikatakan cukup Apa? Cukup apa? jika salah satu dari misalnya pendidikan, agama, keluarga nggak akan ya dari atau ekonomi dan sebagainya itu dihilangkan ya. Apakah lembaga sosialnya bisa dikatakan baik gitu? Baik di sini acuannya itu apakah masyarakat yang hidup di lembaga sosial itu akan tetap sejahtera gitu? Akan tetap teratur ya. Kalau mungkin bakalan tetap menjalankan fungsinya baik. Apakah tetap ada integritas? Iya. Oke, saya jawab ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, lembaga sosial itu sifatnya adalah interdependentif. Artinya saling membutuhkan dan saling berkaitan gitu. Salah satu saja yang hilang itu sudah bisa dikatakan suatu kondisi yang sangat destruktif, sangat menghancurkan bagi masyarakat tersebut. Katakanlah misalkan kita hilangkan lembaga pendidikan gitu, ya udah kita hapus sekolah, kita hapus pendidikan, kita hapus pembelajaran, kita bakar aja buku-buku itu, kita hapus pendidikan, apa terjadi? Ya masyarakat itu gak akan pernah, bukan gak kemana sih, bakalan menjadi sesuatu yang bisa dikatakan kurang baik gitu, bakalan kesulitan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, karena lembaga pendidikan itu seperti yang saya katakan tadi mengatur individu untuk agar siap bekerja sama, memiliki keterampilan tertentu dan memiliki keterampilan berpikir dalam individu tersebut untuk kemudian diimplementasikan dalam masyarakat. Bayangkan kalau sekolah nggak ada, bagaimana nanti individu tersebut berbaur dengan masyarakat, atau mungkin mengajarkan kepada orang lain gitu kan ya, atau mungkin ingin berinovasi tertentu gitu kan ya, membuat inovasi tertentu gitu, kan bisa. Karena lembaga-lembaga tersebut mengatur salah satu aspek yang cukup yang penting juga dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Atau mungkin bagaimana kalau misalkan salah satunya misalkan lembaga hukum gitu. Lembaga hukum misalkan. Bagaimana kalau misalkan undang-undang perdata undang-undang KUHP, undang-undang pidana itu kita hapus saja. Gak ada polisi dan lain sebagainya gitu. Ya masyarakat pasti karena nggak ada tersebut pasti maka bisa juga dengan melanggar aja aturannya itu, buat aja seenaknya gitu, bunuh orang lain sah, melakukan korupsi itu sah dan sebagainya, akhirnya jadi kekacauan. Jadi akibat dari
salah satu fungsi yang hilang, salah satu lembaga yang tidak ada, itu efeknya ya itu tadi, masyarakat bisa jadi kacau, nggak teratur, yang pertama. Terus yang kedua, masyarakat itu bisa jadi tidak teraktualisasikan dengan baik. Maksudnya beberapa kebutuhannya itu tidak terpenuhi dengan baik oleh lembaga-lembaga tersebut yang sebenarnya memenuhi atau bertugas untuk memenuhi kebutuhan tersebut gitu ya. Itu aja. Antara kekacauan teknologi tertentu enggak? Itu semoga bisa menjawab. Itu ada pertanyaan lagi Pak di komentar. Di komentar. Ya, ada sisi diskusinya. Ya, ini ada pertanyaan dari Bung Six Seven. Izin saya membacakan. Ya, Saya silakan dibaca. ingin bertanya, jika suatu lembaga sosial atau politik yang memang intervensinya kurang menjalankan kebijakan tidak sejalan dengan regulasi lembaga, yang dimana terjadi kapitalisasi uang yang merugikan ruang lingkup sosial. Nah, yang pasti itu akan merugikan masyarakat dan terjadi mobilisasi sosial dan kesenjangan sosial yang berlebihan. Nah, yang saya tanya itu bagaimana cara mencari solusi dan mencegah hal itu terjadi agar tidak teraktualisasi dalam ruang lingkup masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dari Six Seven ya. Ini pertanyaan yang cukup begitu ya sebenarnya, yang cukup kompleks juga untuk ditanyakan ya. Wow. Sebenarnya ini di luar materi kelas 7 ya, apalagi ada istilah kapitalisasi uang dan sebagainya ya. Kalau kita istilahkan itu seperti politik balas budi atau politik uang gitu ya. Oke, secara garis besar ini ingin bertanya bagaimana jikalau suatu lembaga politik tertentu, katakanlah DPR atau bank atau Menko gitu ya, menteri-menteri tertentu tidak lagi menjalankan perannya gitu kan ya di lembaga tersebut gitu kan ya, dengan sesuai regulasi yang telah tertulis dalam lembaga tersebut gitu ya, yang menurut Set 7 ini bakalan terjadi praktik. Sini menganggap bahwa masyarakat itu cenderung secara inherent menuju kepada Oke. Yang kemudian nanti bakal menimbulkan berbagai disfungsional gitu kan, berbagai penyimpangan fungsi dalam suatu lembaga tertentu. Ya tadi yang dikatakan adalah kapitalisasi uang atau politik uang gitu ya kan. Saya beli suaramu, kamu voting saya, nanti saya kasih uang gitu. Itu yang kemudian nanti bakalan terjadi mobilisasi sosial dan kesenjangan atau ketimpangan yang ekstrim gitu ya. Karena akibat dari regulasi tersebut gitu kan ya. Bagaimana solusinya? Sebenarnya nggak bisa dijawab dengan mudah ya, karena ini juga kembali lagi kepada pertanyaan tersebut gitu. Dalam konteks apa dia berlaku gitu. Lembaga politik itu yang dimaksud tuh yang di mana, bagian mana gitu. Legislatif kah, yudikatif kah, eksekutif kah, atau mungkin yang lain gitu. Lembaga pemerintahan itu yang lembaga pemerintahan mana gitu ya kan ya. Apakah yang mencakup ruang lingkup hukum juga dan sebagainya gitu kan ya. Itu di sini masih belum jelas konteksnya apa. Terus kapitalisasi uang ini juga sebenarnya ada bau-bau dari kiri-kirian ini. Ini juga sebenarnya belum tentu ya kalau aspek disfungsional dalam pemerintah itu mengakibatkan semacam kapitalisasi uang dan sebagainya, belum tentu juga, karena masih bisa juga mengakibatkan hal-hal lainnya di luar hal itu gitu ya, yang pastinya begitu. Untuk menjawab pertanyaan ini secara garis besar aja ya, saya nggak akan menjawab analisis, karena untuk menjawab pertanyaan ini itu kita juga harus tahu dulu intinya permasalahannya, konteksnya apa, lagi apa dan sebagainya gitu ya kan. Kita juga harus tahu keseluruhan sistem yang terjadi saat itu tuh secara holistik gitu, harus tahu dulu. Tapi secara garis besar, kalau kita mengikuti frameworknya Agile tadi, frameworknya Taka Person, yaitu simpel, kembalikan saja lembaga tersebut pada fungsinya, seperti itu. Ya tapi saya tahu kalau pertanyaan, kalau jawaban ini tuh sebenarnya enggak menyelesaikan masalah sama sekali ya, karena bisa saja aturan-aturan dari lembaga tersebut diselewengkan gitu kan ya, karena individu juga memiliki agensi-agensi tertentu. Kalau misalkan melakukan revolusi misalkan, atau melakukan reformasi sosial gitu ya kan ya, atau mungkin melakukan demonstrasi besar-besaran, ya itu juga bukan jawaban yang sebenarnya pantas ya, mohon maaf, diajukan
di materi yang hanya di ruang lingkup sosiologi kelas 7 saja. Jadi mohon maaf kalau mungkin mau berdiskusi itu mungkin bisa dengan saya secara pribadi, tapi dari garis besar ini pertanyaan yang di luar bukan di luar topik ya, tapi udah berat banget ini untuk materi kelas 7. Jadi nggak perlu dibahas gitu. Karena saya ingin fokus ke fungsi sosialnya aja. Tapi untuk membangun solusi tadi dia harus tahu dulu konteksnya seperti apa, kondisinya saat apa gitu. Begitu. Ya, Pak, saya mau nanya lagi. Kan tadi dari definisi lembaga sosial itu kan dia itu bertujuan untuk menjaga keteraturan, mengatur perilaku dalam lingkungan masyarakat. Nah, apakah jika masyarakat yang berada di dalam lembaga sosial itu kacau, apakah lembaga sosial tersebut masih bisa disebut lembaga sosial? Kacau ya. Ada beberapa agen dalam lembaga tersebut yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Secara simpel tidak bisa dikatakan sebagai lembaga. Karena dalam syarat yang saya katakan tadi, yaitu harus ada integrasi. Harus ada integrasi dalam suatu lembaga sosial gitu. Nah, ketika ada individu yang konflik gitu kan, kemudian konflik itu menjadi eskalasi, menjadi suatu destruktif dalam skala yang masif, yang besar, itu sudah terjadi, bahkan mungkin itu bakal terjadi yang namanya disfungsional tadi, yaitu lembaga sosial yang harusnya bertujuan untuk X ternyata malah jadi ajang untuk Y misalkan, jadi konflik atau aborter dan sebagainya gitu ya kan ya, ajang konflik gitu. Nah itu nggak bisa lagi dikatakan sebagai lembaga sosial ya. Karena dia sudah menjadi syarat tadi, adanya persatuan, adanya solidaritas, dan adanya rasa kebersamaan gitu ya, dan rasa kolektif. Itu aja. Satu pertanyaan lagi mungkin bisa kita akhiri ya, soalnya saya juga ada kerjaan lain. Bang, sorry bang, aku motong ya tadi bang, maaf ya. Aku tadi kira udah selesai, soalnya tadi nge-lag. Tapi gini bang, sebelumnya kan aku anak kelas 7 ya, yang kebetulan tertarik dengan sosiologi kan. Dan tadi aku juga sempat ngelihat soal frameworknya dari Parson, soal agil gitu kan. Jadi si Parson kan membangun ontologi sosial yang dimana masyarakat itu cenderung menuju ke dalam keteraturan gitu kan. Ya, Dan itu tendensinya. framework dalam framework agil sendiri, si Parsons itu kan menegaskan bahwa masyarakat itu secara inherent cenderung menuju ke keseimbangan di situ dan keseimbangan, dan si Parsons juga menganggap bahwa konflik atau perpecahan itu kan seperti kayak gangguan yang sifatnya di situ sementara gitu kan, yang kontingent sifatnya. Nah, namun yang jadi permasalahan di sini tuh ketika dimasukkan ke dalam konteks fakta historis gitu kan, kita tahu sendiri bahwa secara historis kita sendiri bisa melihat bahwa terdapat banyak sekali konflik gitu kan dalam setiap abad atau dalam setiap tahun, itu pasti ada konflik di situ, dan itu udah secara inherent gitu melekat, dan itu juga sesuatu yang menurut gua sangat sulit gitu untuk dikatakan sebagai gangguan yang sementara sifatnya, dan kemudian kan kata si Parson juga akan kembali ke dalam sistem yang terintegratif gitu kan. Cuman di sini kayak aku kasih contoh deh Kak, misal revolusi, kemudian kolonialisme dan sebagainya, itu kan nunjukin kalau semisal apa yang dikatakan Parson ini juga menurut gua kayak kurang tepat nggak sih gitu. Nah, terus dari sini perspektif Abang dalam menjawab hal itu seperti apa gitu? Jadi benar. Jadi pertanyaannya ada konfirmasi dulu. Jadi secara singkat, apakah Ananda itu bertanya seperti ini? Dalam framework agile itu kan Tagambaran mengatakan pasti ada semacam gesekan api kecil, konflik kecil yang nantinya konflik itu akan meredah sendiri gitu kan ya. Karena nanti bakalan distabilkan lagi dengan lembaga atau fungsi lembaga sosial tersebut gitu ya kan ya. Nah, tapi Abang kemudian menjadwalkan beberapa fakta historis
seperti Revolusi Prancis atau Reformasi 1998 dan sebagainya yang ternyata merupakan eskalasi konflik yang besar-besaran yang kemudian berkelanjutan belakangan ya. Karena habis Reformasi 1998, habis Revolusi Prancis itu konflik mereka tuh nggak selesai-selesai gitu ya kan ya. Masih ada gitu ya kan ya. Persetujuan-persetujuan tertentu dalam kehidupan masyarakat. Apakah seperti itu? Yes, I think karena gini, Iya, maksudnya konflik itu udah jadi bagian inherent gitu dalam society kita. Kita udah tahu sendiri bahwa setiap abad itu pasti bisa dipenuhi terhindar dengan ya. Contoh dalam kontemporer sendiri kita bisa ngelihat gitu ada konflik mengenai gender. Terus kemudian dalam abad-abad sebelumnya kita bisa melihat bahwa terdapat banyak konflik sehingga kita membentuk zaman sekarang dan kemudian masih terjadi lagi konflik. Nah, di sini mungkin framework dari Pearson itu juga dipertanyakan gitu kan karena Pearson juga menganggap bahwa konflik itu sebagai gangguan yang sementara di situ dan nanti akan kembali ke sistem yang terintegratif. Nah, dan menurut saya fakta historis tidak seperti itu. Gitu. Jadi untuk menjawab permasalahan seperti ini tuh gimana gitu? Dan dalam tradisi Marxian juga kan ya which is itu udah beda banget ya dengan paradigmanya si Parsons gitu kan. Ya mungkin nggak perlu aku kasih elaborasi lebih lanjut gitu. Jangan sampai ke kita fokus ke satu topik aja. Tapi yang jelas kalau pandangan saya pribadi kan saya sudah jelaskan juga ada beberapa kritik juga terhadap Pearson ya. Beberapa asumsinya yang terkait dengan hal itu adalah dia meyakini kalau masyarakat itu pasti selalu teratur, pasti fungsi-fungsi lembaga sosial itu akan terjalankan dengan baik sebagainya fungsinya masing-masing gitu. Konflik atau gesekan itu hanya bersifat sementara dan nantinya bakalan kondisi lagi dengan lembaga sosial tersebut. Ini sebenarnya sebenarnya saya katakan tadi itu sudah banyak dikritik, direvisi atau bahkan diperluas lagi oleh kalangan-kalangan sosiolog modern, sosiolog kontemporer gitu ya. Misalkan Karl Marx yang abang bilang tadi, teori kritik kelas antara proletariat dan borjuis ya. Terus kita bisa melihat lagi framework dari Robert Camerton gitu. Terjadi yang namanya kondisi anomi gitu. Kondisi ketika suatu masyarakat memiliki nilai-nilai di luar dirinya sendiri karena nilai-nilai dalam itu tidak terinherentkan dengan sempurna gitu ya kan ya. Atau mungkin nanti ada lagi sosiolog namanya Pierre Bourdieu gitu. Nanti masyarakat atau agama tertentu dikatakan menyelanggengkan kekerasan simbolik gitu. Semacam habitus yang kemudian nanti membentukkan semacam gaya-gaya kapitalis tertentu dalam suatu individu ya kan ya ketika dia bertemu dengan yang lain gitu ya. Atau mungkin dalam perspektif teori kritis gitu macam Frankfurt dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah banyak dikritik frameworknya itu. Nah, solusinya jangan dilihat secara biner. Lembaga sosial itu memang secara garis besar dia punya semacam fungsi stabilizer untuk menstabilkan masyarakat, tapi juga secara bersamaan dia juga nggak lepas dari disfungsional itu tadi. Yaitu lembaga itu terselengkan. Makanya itu saya katakan lembaga sosial itu memiliki salah satu syaratnya adalah adaptif, bersifat adaptif. Jadi ketika ada suatu gejolak tertentu ya kan dalam bermasyarakat, dalam berperilaku, konflik-konflik tertentu ya kan, eskalasi-eskalasi tertentu ya kan ya dan sebagainya, itu lembaga sosial harus bisa menampungnya, harus bisa menyesuaikan diri dengan itu. Kan salah satu tujuan utamanya lembaga sosial. Jadi secara garis besar ya, saya ingin katakan nggak sepenuhnya benar kalau konflik itu pasti selalu terjadi ya. Seakan-akan lembaga sosial itu nggak punya peran penting dalam mengatasi konflik tersebut. Tapi juga nggak benar juga kalau lembaga sosial itu selalu menstabilkan masyarakat. Jadi saya ingin jawab secara kontekstual aja. Terkadang ia menjadi penstabil juga, kadang dia juga menjaga keharmonisan masyarakat. Tergantung konteksnya, tergantung sosial kultural pada masyarakat itu ya. Untuk masyarakat barat, misalnya isu gender kan masih sensitif sekarang ya. Di Indonesia, bukan di barat. Kalau di barat kan udah diterima ya kan ya. Kalau di Indonesia kan masih sensitif gitu. Nah, itu mungkin beberapa eskalasi konflik itu mungkin terjadi karena adanya disfungsional dalam lembaga tersebut gitu, yang seharusnya juga merangkul hal tersebut, konflik-konflik tersebut gitu. Jadi salah satu fungsi lembaga itu adalah dia itu harus adaptif fungsi-fungsinya. Tapi tunjuk ini ya itu tadi.
Jadi ya jangan dilihat secara biner gitu. Kita lihat secara kontekstual aja, secara holistik gitu. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya. Udah 1 jam ini kan. Oke, nggak ada ya, nggak ada pertanyaan lagi. Sudah 4 pertanyaan. Oke, saya tutup aja ya. Oke. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya, baik itu yang dari MIPA ataupun dari Soshum yang telah hadir di Gimit saya ini ya, terkait dengan pembahasan lembaga sosial, fungsi-fungsi lembaga sosial, dan paradigma strukturalisme fungsionalisme dari Tapak Presiden. Oke, saya akhiri ya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Wabillahi taufiq walhidayah, saya ucapkan selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.